Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Nurse Du Yunita Rahmadani MCAP. Kali ini ketemunya dengan konsep pemasaran dengan bidang keilmuan kewirausahaan. Oke, baik teman-teman semua, kita akan bahas demi satu mengenai konsep pemasaran ini agar kita semua memahami makna dan konsep dari pemasaran yang akan kita lakukan. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang harapannya apa sih dari materi ini buat mahasiswa. Tentunya mahasiswa mampu untuk merancang strategi pemasaran dari gagasan produk yang telah dihasilkan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, yuk kita masuk dulu pada konsep atau teori pemasaran. Aliran produk secara fisis dan ekonomik dari produsen ke konsumen itulah yang dimaknai oleh para teori menyatakan konsep dari pemasaran. Nah, pemasaran ini merupakan suatu proses dan manajerial yang membuat individu ataupun kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Nah, itu secara gambaran umum mengenai teori pemasaran. Next, kita lanjut mengenai konsep pemasaran itu sendiri. Tentunya akan ada yang namanya kebutuhan, keinginan oleh masyarakat, permintaan. Ketika sudah ada permintaan, tentu ada produk. Ketika ada produk, maka ada nilai jual, nilai kepuasan, dan akan ada yang namanya pertukaran, jual beli. Nah, tentu kalau ada jual beli berarti ada transaksi. Kalau ada transaksi, tentu ada hubungan antara penjual dan pembeli di pasar. Nah, itu dia konsep pemasaran. Lanjut pada tujuan sistem pemasaran. Tujuan sistem pemasaran ini tentu memaksimalkan konsumsi. Yang pertama. Yang kedua, memaksimalkan utilitas kepuasan konsumsi, memaksimumkan pilihan, memaksimumkan mutu hidup, serta kualitas, kuantitas, ketersediaan harga maupun lingkungan. Itulah tujuan dari sistem pemasaran. Oke, kita lanjut ya. Nah, pemasaran tentu akan ada yang namanya efisiensi. Efisiensi pemasaran itu merupakan pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan tersebut. Nah, efisiensi pemasaran juga dapat dicari dengan menghitung rasio, yaitu keluaran dan masukan atau input dan outputnya dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan. Selanjutnya, semakin tinggi nilai rasio keluaran masukan, maka pemasaran yang dilakukan semakin efisien. Artinya, akan jauh lebih baik ketika terjadi nilai keluaran dan masukan. Yuk, kita lanjut pada fungsi pemasaran. Yang pertama, fungsi pertukaran, di mana fungsi pertukaran ini merupakan pertukaran produk yang harus dijual dan dibeli sekurang-kurangnya sekali selama proses pemasaran, misalnya produsen dan konsumen. Itu merupakan fungsi pertukaran. Yang kedua, fungsi fisis. Fungsi fisis di sini adalah pengangkutan, penggudangan, dan pemrosesan produk. Nah, yang ketiga ada fungsi penyediaan sarana, di mana fungsi penyediaan sarana ini terkait dengan informasi pasar, di mana orang jual, misalnya jual beras murah, seperti itu. Kemudian standarisasi mutu,
ada tidak standarnya? Tentu harapannya memang harus ada standar. Yang ketiga, pembiayaan. Berapa harganya? Yang keempat, penanggungan resiko. Resiko ini siapa yang nanggung? Pembelikah atau penjualkah? Nah, seperti itu. Lanjut, kita bahas tentang penanggungan resiko. Penanggungan resiko ini akan dibagi dua, resiko fisik dan resiko pasar. Nah, yang mana resiko fisik? Ketika contohnya seperti angin, kebakaran, adanya banjir, pencurian barang, ataupun kerusakan barang itu sendiri. Nah, itu masuk pada resiko fisik. Lanjut, bagaimana dengan resiko pasar? Resiko pasar ini seperti tidak laku, ataupun harganya akan jatuh, bahkan ada persaingan yang ketat. Nah, itu merupakan penanggungan resiko bagian pasar. Oke, teman-teman, paham ya untuk penanggungan resiko. Oke, kita lanjut. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran. Seperti apa? Biaya transportasi. Nah, setiap penjualan tentu akan dimasukkanlah salah satunya biaya transportasi. Yang kedua, biaya pengemasan. Nggak ada packing ataupun pengemasan yang tidak ada biaya. Tentu akan ada pengeluaran biayanya. Nah, yang ketiga ada biaya penyimpanan. Keempat, biaya pemesanan. Ya, makanya terkadang ada DP dulu atau apa dulu seperti contoh jual belinya ya. Kemudian biaya merek dagang. Kalau sudah paten dia, sudah punya brand dia, maka ada biaya merek dagang seperti franchise. Yang selanjutnya ada pajaknya. Nah, pajak ini jangan lupa sebagai warga negara yang baik, pajak tentu harus dilakukan pembayarannya. Dan terakhir biaya resiko kerusakan. Nah, kita lanjut pada saluran pemasaran. Pada saluran pemasaran merupakan jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Contoh, saluran pemasaran komoditi jeruk. Nah, mulai dari misalnya dari petani jeruk, kemudian diambil oleh agen dan akhirnya jatuh pada ke tangan konsumen. Nah, seperti di petani ada tengkulaknya mungkin, kemudian ada pedagang pengumpul, pedagang pengecer, bahkan sampai akhirnya ke konsumen. Baik, selanjutnya kita bahas margin pemasaran. Selisih harga di tingkat produsen dengan di tingkat konsumen itu akan ada. Nah, margin ini sendiri berbeda dengan biaya pemasaran. Meskipun ada kemungkinan besarnya margin pada pemasaran. Nah, terkadang margin pemasaran lebih kecil daripada biaya pemasaran karena pelaku pasar yang menanggung kerugiannya. Baik. Paham ya? Kita lanjut pada analisis strategi pemasaran. Ada namanya STP dan ada namanya marketing mix. Apa itu STP? Segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, ada segmennya, ada targetnya, ada positioningnya. Nah, lantas apa yang disebut marketing mix? Ada produknya, ada harganya atau price, ada place-nya, ada atau tempat, serta ada promotionnya atau promosi yang dilakukan. Nah, kita bahas tentang segmentasi dalam STP tadi. Segmentasi ada dibagi 4. Pertama, segmentasi geografik yang meliputi negara, kemudian regional, provinsi, kota, bahkan sampai kecamatan, bisa jadi ke desa.
Untuk segmentasi demografi, itu ranahnya adalah umur, jenis kelamin, bahkan pendapatan. Yuk, selanjutnya kita bahas tentang segmentasi psikografik, di mana di sini lingkupnya adalah kelas sosial, gaya hidup, bahkan kepribadian. Dan yang terakhir, segmentasi tingkah laku. Di sini membahas tentang bagiannya adalah kesempatan, manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat pemakaian, bahkan status loyalitas. Yuk, kita lanjut lagi ya. Ada namanya targeting. S tadi segmentasi, T adalah targeting, di mana kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama atau homogen yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran atau disebut dengan marketing mix. Ya. Nah, selanjutnya ada manfaat targeting ini, ada manfaat target. Yang pertama, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua, bagaimana memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan, misalnya seperti harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat dengan target pasar. Nah, yang ketiga, membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru. Nah, terkadang masalah dalam pemasaran adalah barang-barang baru yang belum dikenal oleh masyarakat, sehingga terkadang ketika produk baru launching biasanya lebih ekstra promosinya dibandingkan produk-produk yang lama. Nah, yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin. Kemudian mengantisipasi persaingan. Targeting di sini ada strategi yang tidak membeda-bedakan pasar. Oh, ternyata pasar A itu barang-barang minuman A lebih mahal daripada minuman B. Harusnya tidak seperti itu, ya. Atau berdasarkan kasta dari masyarakat pembeli. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, strategi yang membeda-bedakan pasar. Yang ketiga, strategi yang terkonsentrasi. Hanya cukup menjual makanan saja, tidak ada menjual minuman. Itu contohnya. Nah, S, T sudah, sekarang positioning. Positioning ini adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Itu menurut Kotler tahun 97, di mana diantaranya positioning itu ada tentang atribut produk, menurut manfaatnya, kemudian positioning menurut harga ataupun kualitas, positioning juga menurut penggunaan atau penerapan, kemudian kebermanfaatannya menurut pemakai, kemudian positioning menurut pesaing, dan positioning menurut kategori produk. Nah, itu ada dibagi berdasarkan ke 7 positioning ini. Nah, kemudian kita lanjut pada marketing mix. Di mana tadi 4P, kita masuk dulu dalam produk dan price, barang dan harga. Kalau produk berarti keragaman produk, ada kualitas, ada desain, ada cirinya, ada nama mereknya, ada nama kemasannya, ukuran, pelayanan, garansi, dan imbalan. Itu bagian dari produk. Sementara yang klasifikasi price adalah daftar harga
rabat ataupun diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran, dan syarat untuk dilakukannya kredit jika ada barang yang dikreditkan. Oke. Selanjutnya P yang ketiga dan keempat adalah place dan promotion. Place berarti tempat, di mana saluran pemasaran tersebut, kemudian cakupan pemasaran, pengelompokan lokasi, persediaan, serta bagaimana transportasinya sehingga produk yang dihasilkan bisa sampai pada pasarnya. Bahkan nanti akhirnya endingnya adalah ke tangan konsumen. Nah, kemudian di bagian promotion, promosi penjualan, kemudian ada tentunya periklanan. Gunanya iklan adalah untuk mempromosikan produk, barang, ataupun jasa yang dihasilkan. Nah, yang ketiga, tenaga penjualan. Keempat, kehumasan dan pemasaran langsung sebagai poin dari promotion yang kelima. Nah, ini produk life cycle-nya. Ya, ini siklus lah ya. Bagaimana produk itu akan bergulir. Oke, baik teman-teman semua. Ini yang dapat disampaikan dalam materi pemasaran, ya, konsep pemasaran. Maka pahamilah model metode seperti ini sehingga teman-teman semua akan paham bagaimana strategi, bagaimana upaya, bagaimana proses barang itu sampai pada pasar. Oke, terima kasih telah menonton materi dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalam.